Oke. Langsung? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi teman-teman webinar. Yang saya hormati CEO Media Guru Bapak Muhammad Ihsan, yang saya hormati tim IIBF, dan juga yang saya hormati teman-teman tim Media Guru beserta teman-teman webinar yang berbahagia. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan menjadi teladan bagi kita semua. Baik teman-teman webinar yang berbahagia, sebelum kita memulai acara, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing agar acara ini berjalan dengan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman webinar yang berbahagia, apa kabar semuanya? Insya Allah sehat semua ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk menuntut ilmu. Pada kesempatan kali ini dalam momen yang sangat indah dan insya Allah penuh berkah, kita akan berbincang tentang sasi sabu. Apa itu sasi sabu? Nanti kita berdiskusi lebih panjang ya. Pokoknya ikuti terus, karena apa? Di sini ada banyak kesempatan, selain ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, kita akan menghadirkan 3 gestar yang luar biasa. Mereka berasal dari berbagai penjuru Indonesia. Yang pertama nanti akan ada yang dari Karimun, kemudian ada juga yang dari Papua, dan yang satunya dari Cilegon. Ya. Kemudian juga, pokoknya ikuti terus, nanti akan ada voucher 10. Kami akan memberikan 10 voucher pelatihan gratis. Jadi kalau bisa menjawab pertanyaan dari kami, ada 10 kuis, nanti silakan disimak dulu. Kalian bisa mengikuti pelatihan sasi sabu 7 gratis ya. Pokoknya simak sampai akhir. Nah, teman-teman yang berbahagia, saya akan share PPT terlebih dahulu. Nah, mungkin di antara teman-teman masih banyak yang belum tahu apa itu sasi sabu. Dan seperti apa sih sasi sabu itu? Nah, tapi yang pasti yang hadir di sini tentu memiliki keinginan untuk menjadi penulis. Paling tidak kalau orang tuanya sudah bisa menulis buku, biasanya orang tua itu juga memiliki keinginan anaknya untuk ikut menulis buku. Nah, karena itulah Media Guru menyediakan sebuah program yang khusus untuk siswa. Namanya Sasi Sabu. Kalau untuk guru ada Sagu Sabu. Satu guru, satu buku. Kalau untuk siswa namanya Sasi Sabu. Satu siswa, satu buku. Nah, instruktur yang biasa mengisi adalah saya, Kak Saiful, dan juga ada Kak April. Nanti kita akan ketemu dengan Kak April ya. Apa itu sasi sabu, Kak? Nah, mungkin teman-teman punya pertanyaan ini. Apa sih sasi sabu itu? Karena terkadang itu masih ada yang salah menyebutkan ada sasa sabu, macam-macam itu. Padahal yang benar adalah sasi sabu, yaitu satu siswa, satu buku. Jadi, sasi sabu itu adalah program yang dibuat oleh Media Guru. Kepanjangannya adalah satu siswa, satu buku. Dari program pelatihan itu, semua peserta akan dilatih untuk menulis buku. Pesertanya khususnya adalah siswa. Ya. Jadi teman-teman ingat ya, sasi sabu itu kepanjangannya adalah satu siswa, satu buku. Oke. Nah, kapan pertama kali diadakan sasi sabu dan bagaimana latar belakangnya? Nah, jadi pertamanya itu tidak ada dulu sasi sabu ya. Pertama tidak ada, yang ada adalah sagu sabu, yaitu satu guru, satu buku. Ternyata setiap ada sagu sabu, selalu ada anak dari guru tersebut atau anak dari orang tuanya ya. Siswa dari guru atau anaknya. Misalnya gini, ada seorang guru ikut pelatihan sagu sabu, tapi ternyata anaknya di rumahnya nggak ada yang jaga nih.
sekalian mumpung liburan hari Sabtu dan Minggu diajak sekalian ikut kelas pelatihan sagu-sabu. Nah, ternyata si anak ini pintar juga menulis, bahkan seringkali lebih cepat menulisnya daripada orang tuanya atau gurunya. Nah, itulah yang menginspirasi adanya Sasi Sabu. Nah, akhirnya kami membuat program yang namanya Sasi Sabu, satu siswa satu buku. Nah, program ini berbeda-beda ya. Ada yang dulu sebelum ada pandemi nih. Sebelum ada pandemi biasanya kami datang ke sekolah yang menyelenggarakan. Ada yang sekolah yang menyelenggarakan cukup satu sekolah. Jadi khusus siswanya sendiri. Ada juga yang dibuka untuk umum. Sekolah tertentu tapi dibuka peserta khusus umum. Nah, pertama kali yang khusus hanya sekolah mengadakan dan juga diikuti oleh siswa sekolah tersebut adalah di MTS N7 Kediri. Kapan? Tanggal 30 sampai 31 Januari 2018. Ingat-ingat ya, pokoknya apa yang kakak sampaikan ini harus ingat-ingat. Kenapa? Nanti siapa tahu keluar di kuisnya. Nah, dan siapa tahu kalian yang bisa menjawab dengan betul. Oke? Ingat-ingat. Nah, pertama kali diadakan pada tahun 2018. Berarti sekarang sudah tahun 2020. Sudah berapa tahun nih? Nah, yuk, siapa yang bisa jawab? Nah, ini belum kuis ya. Siapa yang bisa jawab? Nah, sudah berapa tahun ya? Mas Saiful, Mbak April bisa dihandle dulu? Ya. Sambil menunggu teman-teman yang nanti ingin bertanya, silahkan simpan pertanyaannya karena nanti akan ada voucher belajar pelatihan Sasi Sabu daring angkatan ke-7. Baik, sambil menunggu Kak Syaiful gabung lagi, sepertinya masih nyangkut ya. Baik, adalah pelatihan Sasi Sabu pertama yang pernah diadakan yaitu di Diklat Literasi MTS N7 Kediri yang diadakan pada 30 sampai 31 Januari. Nah, teman-teman di sini Kak April juga ingin mengundang teman-teman yang sudah bergabung di YouTube. Silakan teman-teman yang ingin saling bersapa dan juga punya pertanyaan, nanti silakan tulis di kolom komentar di YouTube. Oke, apakah Kak Syaiful sudah bergabung? Belum ya, sepertinya. Baik, kita sapa-sapa dulu kalau gitu. Sudah? Oh, lanjut. Oke. Jadi ini tadi Kak April sempat menengok, mengintip sedikit di Zoom chat. Ada nonton bareng ini sepertinya ya, kegiatan webinar Sasi Sabu ini ada dari Agam. Halo dari Agam, ada 12 atau 13 ya tadi yang nonton bareng. Halo, selamat pagi semuanya. Senang sekali akhirnya kita bisa bertemu secara virtual lagi ya di sini di kegiatan webinar Sasi Sabu. Baik, teman-teman kita tunggu dulu Kak Syaiful. Sepertinya Kak Syaiful masih tersangkut di udara ya. Baik, teman-teman, nanti kita akan kedatangan 3 narasumber yang hebat sekali. Jadi ketiga narasumber ini memiliki segudang prestasi dan mereka berasal dari seluruh pelosok Indonesia. Jadi ada yang dari barat, ada yang dari timur, ada yang dari tengah ini ya. Jadi nanti kira-kira siapa saja nama dari narasumber atau penulis cilik kita, nanti dicatat ya, diingat-ingat informasinya juga karena barangkali informasi itu yang akan ditanyakan di kuis. Karena nanti akan ada 10 voucher menulis. Jadi nanti teman-teman yang ingin mendaftar dan ingin mendapatkan voucher gratis ikut pelatihan silakan untuk ikut di kuisnya. Oke. Bentar, kita lihat dulu. Kak April mau menyapa dulu nih. Mau menyapa yang ada di Zoom chat ini. Wow, sudah banyak sekali, sudah heboh ya di grup chat di Zoom.
Ada dari Jakarta, ada dari Gorontalo, ada dari Palu, Sulawesi Tengah, ada dari MTSN 7 Kediri, ada juga ya sudah hadir. Kemudian kita sapa lagi nih dari Grobogan. Halo Grobogan. Ada juga dari Kepri. Nah, ini salah satu narasumber kita nanti berasal dari Kepri juga loh. Oke, ada juga dari Batang. Halo Batang. Dari Sulsel juga ada. Selamat pagi. Nah, ini maaf ya, tadi ada kesalahan teknis. Nyangkut di mana ini Kak Saiful? Aduh, nggak tahu ini tadi nyangkut. Ini pohon apa ini, tinggi sekali pohonnya. Oh, sampai kesangkut itu loh. Iya. Oke, lanjut ya. Ya, Oke, mohon maaf ya teman-teman semuanya. Semoga tetap bahagia ya. Mohon maaf, tadi ada kesalahan teknis sedikit. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini adalah pelatihan pertama, sekolah pertama yang mengadakan program Sasi Sabu. Ini ada beberapa siswa, kemudian ini adalah contoh buku yang sudah jadi. Nah, jadi pada mulanya teman-teman, Sasi Sabu itu sebelum pandemi ada Sasi Sabu offline. Jadi biasanya kami datang ke tempat penyelenggara acara. Itu di atas, ini adalah proses penyampaian materi. Selama 2 hari, biasanya kami mengadakan pertemuan selama 2 hari, itu penyampaian materi. Materi kami full praktik, lebih banyak praktiknya. Sekitar 80% itu praktik. Jadi itulah kenapa setiap kami mengadakan pelatihan, semuanya diharuskan membawa alat tulis. Alat tulisnya itu bebas, tidak harus laptop, tidak harus HP, dan juga yang penting alat tulis, bisa menulis. Misalnya gini, tidak punya laptop Kak, oke pakai HP. Nggak punya HP Kak, oke pakai kertas. Kalau nggak punya kertas gimana? Tulis di pikiran. Nah, pokoknya bawa alat tulis ya. Nah, ini adalah proses penyampaian materi ke penulisan. Jadi kami biasanya mengadakan pelatihan itu menyampaikan ke penulisan dulu selama 2 hari full, lebih banyak praktek. Setelah itu kami akan adakan pembimbingan lewat online melalui grup WA selama 1 bulan sampai bukunya jadi. Nah, enak kan? Nah, ini adalah contoh pelatihan teman-teman. Di atas itu waktu kami mengadakan pelatihan di DKI. Jadi di Jakarta sana itu angkatan pertama. Ada sekitar 100 peserta. Nah, kalau di bawahnya itu di SMP Al-Ikhlas, Jakarta. Ya. Nah, ini adalah proses bagaimana praktik menulis. Jadi, ternyata Bapak, Ibu, dan juga teman-teman webinar, mungkin di sini ada orang tuanya yang mengikuti. Saya selalu menekankan ketika di tempat pelatihan, orang tua itu mendampingi, boleh, tapi tidak boleh ikut campur. Kenapa? Karena tujuan kami adalah yang pertama, adik-adik ini tidak hanya kami latih untuk bisa menulis, tapi juga dilatih untuk berani mencari teman baru, berani berteman, berani bertanya kalau misalnya ada yang tidak diketahui. Nah, di sini di foto ini kita bisa melihat bagaimana interaksi mereka. Mereka memiliki jiwa sosial yang bagus. Mereka berteman, saling ngasih tahu ya. Kalau misalnya di gambar paling kanan ini kita bisa melihat mereka saling ngasih tahu. Kemudian di sini bagaimana mereka khusyuk. Mereka mencari cara. Kalau kita lihat di gambar pojok kiri atas ada anak yang ada laptopnya tapi nulis pakai kertas. Kenapa? Karena laptopnya tidak bisa sehingga dia mencari cara gimana. Pokoknya saya bisa menulis gitu. Akhirnya mereka punya kegigihan. Ya. Nah, begitu kami mengadakan praktik menulis juga, sehingga kami berusaha bagaimana agar semuanya itu tampak lebih bersaudara, berteman. Karena kami di Media Guru selalu menekankan adanya persaudaraan. Nah, kemudian apabila ada siswa yang tidak tahu, kami akan datangi mereka. Jadi, apalagi ada anak kecil seperti ini ya, kami akan datang karena terkadang begini loh, mungkin Kak April juga saya dan Kak April sama-sama sering merasakan, terkadang kami saat mengajar itu tidak hanya mengajari cara menulis bagi anak-anak, tapi juga harus mengajari mereka bagaimana menggunakan Microsoft Word karena mereka nggak tahu kadang.
Kak, gimana caranya ini agar ada di bawahnya? Padahal tinggal tekan enter, Bapak Ibu. Tapi kadang anak-anak itu belum paham, sehingga kami harus juga menjadi guru TIK sekaligus ya. Jadi sekaligus guru menulis, juga sekaligus guru TIK. Jadi cukup menarik. Nah, kami biasanya datangi mereka. Kami ajak ngobrol. Kalau misalnya mereka itu belum memiliki ide, gimana nih? Biasanya kan siswa itu, anak-anak biasanya memiliki banyak ide, tapi tidak memiliki banyak pengalaman. Belum memiliki banyak pengalaman. Karena itu, kami biasanya pancing mereka untuk menyampaikan ide-idenya. Dan ternyata luar biasa. Nah, selain itu, kami ketika setelah melakukan pelatihan, di dalam pelatihan itu, di hari terakhir kami biasanya menyelenggarakan peluncuran cover. Jadi mereka sudah memiliki gagasan, memiliki buku, rencana buku. Nah, di saat pelatihan kami diajak mereka untuk kira-kira Anda mau nulis buku apa nih? Adik-adik mau nulis buku apa? Oh, nulis buku ini, Kak. Nah, kalau misalnya saya bingung, Kak. Oke, kita ajak diskusi sebentar. Oke, gimana? Kamu punya pengalaman apa? Kamu punya hobi apa? Kamu punya cita-cita apa? Nanti kami pancing, pernah baca buku apa? Akhirnya mereka memiliki ide, oh iya Kak, saya pengen nulis buku ini saja. Nah, setelah itu kami ajak mereka untuk menyampaikan gagasannya. Kemudian kami konversi gagasannya agar mereka memiliki semangat yang lebih. Akhirnya kami juga mengadakan peluncuran cover. Jadi calon buku mereka disiapkan covernya seperti apa sih? Kalau buku adik-adik itu jadi. Nah, ternyata setelah ada proses peluncuran cover, mereka semakin semangat. Teman-teman. Jadi mereka itu semakin semangat untuk menyelesaikan bukunya. Cover sudah jadi, kalau buku saya nggak selesai gimana? Maka akhirnya mereka itu bekerja keras untuk bisa menyelesaikan bukunya. Nah, hal yang menarik, kemarin ketika saya sempat mengisi di SD Al-Ikhlas, SD, ini anak-anak SD di samping kanan, foto-foto anak-anak SD, sekolah itu bekerja sama. Jadi gini, bilang ke saya, nanti saat ada proses peluncuran cover, kami akan undang orang tua yang covernya dikeluarkan. Nah, setelah dipilih, kan dikeluarkan beberapa cover itu, mereka mengundang orang tuanya. Nah, cover ini nanti mereka bangga dan diberikan kepada orang tuanya dengan sangat bangga. Dengan begitu ada dukungan dari sekolah, juga dukungan dari orang tua. Ternyata anak saya punya potensi loh. Ternyata anak saya bisa loh menulis. Ini cover bukunya sudah jadi. Akhirnya mereka itu semakin semangat. Anaknya semakin diberi dukungan. Sehingga anaknya itu bisa menulis buku dengan baik. Nah, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman webinar yang berbahagia, ini adalah beberapa hasil dari pelatihan Sasi Sabu offline. Ya. Jadi kemarin juga sempat kami mengadakan pelatihan Sasi Sabu di SD Muhammadiyah Metro Lampung. Dari semua yang kami latih, ternyata bukunya jadi. Setelah jadi, ternyata mereka mendapat dukungan dari pemerintah setempat, bahkan diberangkatkan ke acara media guru, yaitu Temu Nasional Guru Penulis tahun 2018. Jadi teman-teman webinar, media guru itu punya banyak program. Salah satunya itu ketika program kebersamaannya itu salah satunya Temu Nasional Guru Penulis. Biasanya kami laksanakan setiap bulan November ya. Nanti di IEBF ini ada juga diskusi tentang TNGP nanti ya. TNGP tahun 2020. Silakan teman-teman ikuti saja. Nah, dalam Temu Nasional Guru Penulis ini yang hadir biasanya guru-guru. Lebih banyak guru-guru hadir ke sana. Kami mengadakan acara, mulai talkshow dan sebagainya banyak ya. Kami pokoknya menebar banyak menginginkan kebersamaan lah. Nah, ternyata saat tahun 2018, siswa dari SD Muhammadiyah Metro Lampung juga datang. Menunjukkan bagaimana hasil pelatihan Sasi Sabu, ternyata mereka yang masih anak-anak SD ternyata bisa menulis buku. Kita bisa saksikan ya. Kemudian di samping kanan ada juga alumni Sasi Sabu. Namanya Sabrina Fitria Sobiha. Jadi dia menulis saat masih kelas 6, ya kelas 5, kemarin kelas 5. Dia itu menulis sebuah novel. Bayangkan, anak kelas 5 menulis sebuah novel dalam waktu 1 bulan.
tebalnya itu sekitar 100 halaman lebih, anak SD. Nah, dia ikut pelatihan waktu di Sasi Sabu di Surabaya, angkatan ke-9. Nah, kemudian bukunya setelah jadi diluncurkan, di launching di Bangkok, di Thailand. Nah, ini adalah fakta bahwa ternyata anak-anak itu memiliki kreativitas, teman-teman. Anak-anak itu memiliki kreativitas, anak-anak itu mampu berimajinasi dan berkarya. Tinggal bagaimana kita menyalurkan kreativitas mereka, membantu kreativitas mereka agar tersalur dengan baik dan benar. Nah, teman-teman yang berbahagia, ini adalah salah satu peserta paling muda ya, saat kami melakukan Sasi Sabu offline. Lihat, imut-imut ya. Nah, imut-imut. Namanya adalah Malika. Dia datang dan ikut pelatihan saat kami mengadakan pelatihan Sasi Sabu DKI 2 di Jakarta. Ya, dia datang, dia ikut, dia husuk menulis. Dan ternyata dalam waktu 1 bulan, dia berhasil menulis sebuah buku, judulnya Sekolahku Surgaku. Luar biasa, teman-teman. Ini adalah penulis kecil. Waktu itu dia masih kelas 1 MI. Nah, jadi kalau masih ada yang tanya, biasanya nih, setiap kali kami mengadakan webinar, nyebar pamflet, selalu ada yang tanya, minimal umur berapa nih Kak yang boleh ikut? Nah, ini ada kelas 1 MI sudah ikut Sasi Sabu. Bahkan kemarin di online ada yang masih TK. Adiknya Malika ini. Dia masih TK dan dia ikut Sasi Sabu juga. Bukunya jadi. Namanya, judul bukunya itu Robot, saya lupa. Robot apa itu? Nah, jadi luar biasa. Jadi nanti jangan tanya lagi ya, umur saya masih SD Kak, boleh nggak? Saya masih kelas 1, boleh nggak? Boleh ya. Jadi teman-teman tidak perlu takut. Nah, apakah yang SMA? Kalau misalnya nanti SMA gimana Kak? Kalau saya SMA, nanti pesertanya hanya kelas 1 MI. Saya takut, saya malu dong. Nah, nanti kita diskusi. Karena di Gestar kita ada yang dari SMA loh. Nah, gimana sih perasaannya anak SMA bisa ikut pelatihan bersama dengan anak SD? Nah, nanti kita simak ya. Oke, pokoknya ikuti terus. Nah, teman-teman yang berbahagia juga, karya mereka itu bermacam-macam, teman-teman. Berbeda-beda. Jadi tidak harus novel semua, tidak. Ada yang menulis itu sesuai dengan hobinya. Contohnya mimpi jadi YouTuber cilik. Namanya Muhammad Aurel. Dia itu hobinya memang main YouTube, teman-teman. Jadi dia itu main YouTube, pokoknya YouTuber-an gitu. Nah, dia itu pakai kamera HP gitu. Saya nggak tahu ya pakai kamera HP. Kalau saya lihat dia punya akun YouTube dan dia punya impian, punya cita-cita untuk menjadi YouTuber. Kemudian impian itu dituliskan menjadi sebuah buku. Nah, ini luar biasa kan? Bayangkan dalam banyak buku tentang kesuksesan yang saya pernah baca, ternyata impian yang dituliskan itu lebih besar kemungkinannya untuk tercapai daripada impian yang tidak dituliskan. Karena apa? Ada banyak manfaatnya, apalagi kalau sudah ditulis menjadi buku seperti ini. Paling tidak, dia sudah memikirkan rencana untuk mencapai impiannya. Dan dia akan berusaha untuk setahap demi setahap mengikuti rencana yang sudah dituliskan itu. Akhirnya dia akan tercapai. Nah, kemudian ada juga yang menulis novel, seperti Si Tukang Hayal maupun The Story of Zevana ini, Dinda Faiza. Dia menulis novel. Ada cerita lucu tentang Dinda ini. Jadi, Dinda itu ikut pelatihan kami saat dia masih kelas 6 SD. Nah, dia dari Jakarta ikut ke Surabaya. Kami latih, kemudian dia itu semangat sehingga dia mau menulis. Ketika saya ke Jakarta, ketemu dengan bapaknya. Kata bapaknya, Mas Saiful, sampean itu ngajari apa ke anak saya? Saya kaget, saya pikir saya punya salah. Ngajari apa ya? Gitu. Ya, saya ajarin nulis, Pak. Anak saya sekarang setiap hari nulis, Mas Saiful. Tapi kalau mau dilihat oleh saya, dia nggak mengizinkan. Kenapa? Karena kata Mas Saiful nggak boleh. Nah, gitu. Jadi ternyata dia itu punya semangat yang biasanya itu nggak nulis setiap hari. Dia semakin semangat untuk menulis setiap hari.
setelah dia mengikuti pelatihan. Nah, ternyata gini Bapak Ibu dan juga teman-teman yang berbahagia, ada hal menarik. Jadi nanti kalau kita mau ngajak anak-anak itu nulis, salah satunya jangan terlalu banyak intervensi terhadap idenya anak-anak. Kita boleh meluruskan, misalnya gini, dia itu terlalu vulgar atau menyinggung sara, kita bisa ngasih masukan. Tapi kalau sampai mengintervensi gagasannya, saya pengennya jadi presiden, pengen jadi apa dalam tulisannya, maka itu tidak perlu diintervensi. Karena anak-anak justru tidak berani nanti untuk menulis. Nah, karena itu mereka itu diberi kebebasan aja dulu. Nah, kadang saya lebih banyak bilang ke orang tua mereka, sudah beri saja mereka ruang dulu untuk mengekspresikan apa yang ingin mereka sampaikan. Setelah itu, kalau sudah selesai baru kita baca, kita beri masukan. Jangan cegat di tengah jalan, karena kasihan. Nanti mereka nggak berani untuk menulis. Nah, ini adalah beberapa contoh dari buku yang ditulis oleh para siswa. Nah, di sini ada yang menarik Bapak Ibu dan juga teman-teman. Namanya Muhammad Aurel. Dia itu dari Karimun. Anaknya itu pemalu. Nulis buku sesuai dengan hobinya, yaitu menjadi YouTuber. Hobinya itu bikin YouTube, bikin video. Nah, kemudian dia bermimpi untuk menjadi YouTuber cilik. Dia ikut Sasi Sabu di DKI 2. Dari pemalu, yang awalnya pemalu, ternyata setelah menulis buku, kepercayaan diri anak itu menjadi meningkat, Bapak Ibu. Dan juga teman-teman semuanya. Dia berani bertemu dengan wali kota atau bupati ya, Bupati Karimun. Kalau yang pakai baju kuning itu, dia adalah Bupati Karimun. Dia berani mendatangi bupati itu, ngeprint calon bukunya, kemudian dia datang ke sana, minta diberi kata pengantar. Bayangkan, anak SD datang ke bupati untuk minta kata pengantar. Saya mungkin Bapak Ibu juga berani nggak datang, ketuk pintu gitu ya, ketuk pintu, dok, Bapak, Assalamualaikum, saya mau minta kata pengantar, berani nggak? Rasanya ya dihadang oleh pasukannya ya. Tapi ini anak kecil. Nah, foto yang paling kanan itu yang pakai yang sarungan, dia itu adalah wakil Bupati Karimun. Jadi anak yang awalnya tidak pemberani, setelah dia menulis ternyata kepercayaan dirinya meningkat, keberaniannya meningkat. Nah, saya pengen ngajak Aurel ini, biasa dipanggil Orel, untuk berbincang sebentar. Ya, kita lihat Orel. Assalamualaikum Orel. Waalaikumsalam. Halo Kak Syaiful. Nah, ini Orel. Ini Orel Bapak Ibu dan juga teman-teman semuanya. Ini Orel anak SD. Ya, sekarang kelas 6 ya Orel. Iya Kak. Oke, kelas 6 ya. Silahkan Orel ceritakan dulu bagaimana pengalamannya, kesan-kesannya ikut Sasi Sabu. Silakan. Baik, terima kasih Kak Syaiful atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo semua. Apa kabar? Semoga tetap sehat ya. Yang terhormat, CEO Media Guru Indonesia, Bapak Muhammad Ihsan. Yang saya hormati, tim IIBF. Yang saya muliakan seluruh tim Media Guru, Kak Syaiful dan Kak April. Serta sahabat webinar yang luar biasa. Terima kasih sudah menghadirkan saya di webinar Sasi Sabu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aurel. Akrabnya dipanggil Orel. Saya siswa kelas 6 SDIT Darul Mukmin, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Saya ingin berbagi kisah dan pengalaman menulis buku dan menciptakan karya. Masih semangat menyimak? Baik, kita lanjutkan ya. Saya terinspirasi menulis buku dan menciptakan karya dari ibu. Di tengah kesibukan ibu masih sempat menulis buku dan menciptakan karya. Saya ingin seperti ibu, mempunyai banyak karya dan buku. Di saat itu, Sasi Sabu dibuka di DKI 2 di Jakarta.
Ibu mengatakan inilah peluang saya untuk menciptakan sebuah karya dan buku. Saya ditemani ibu terbang ke Jakarta untuk mengikuti Sasi Sabu. Di sana saya bergabung bersama penulis cilik hebat mayoritas Jakarta. Ketika itu instrukturnya Pak Syaiful Rahman. Pak Syaiful orangnya ramah, lucu, dan cara mengajarnya pun menyenangkan. Di Sasi Sabu, kita diharuskan menulis naskah dan mengumpulkannya sebelum deadline. Penerbitan bukunya juga cepat. Hanya dalam waktu 30 hari saja, kita sudah bisa menjadi penulis. Sasi Sabu memberikan kita ruang untuk lebih mendalami apa itu menulis dan lebih paham tentang buku. Saya ingin memberitahu sesuatu nih. Jangan diledekin ya. Sebenarnya saya sangat pemalu. Tetapi karena tujuan saya dan penulis cilik hebat lainnya sama, yaitu belajar menulis buku dan menciptakan karya, rasa malu itu tertutupi oleh rasa semangat belajar. Baik, ini adalah buku pertama saya, judulnya Mimpi Jadi YouTuber Cilik. Ini dia. Buku ini menceritakan pelajar yang bercita-cita menjadi YouTuber. Kisahnya pun tentang saya. Jika penasaran, dibeli ya. Sebenarnya saya sudah menulis 2 buku, tetapi yang satunya sedang dalam proses kirim. Judul buku kedua saya adalah My Father is My Idol. Ini dia covernya. Buku ini berisi tentang kisah seorang anak dan ayahnya. Penasaran kan? Nanti di saat launching dibeli juga ya. Baik, untuk buku pertama saya selesaikan dalam tempo 10 hari. Dengan target 1 hari, 1 judul, 5 halaman. Untuk buku kedua saya selesaikan dalam jangka waktu 15 hari. Dikarenakan ketika itu sempat sakit, jadi jeda menulis. Kita semua sangat bisa menulis. Dimulai dari hal-hal yang kita senangi. Oh iya, bagi teman-teman yang belum mendaftar Sasi Sabu, segera daftar ya. Dan juga orang tua yang ingin dan gemar menulis, silakan daftar di Sabu Sabu. Terima kasih. Kita lanjutkan. Berkat menulis buku, saya bisa bertemu langsung bersama pejabat nomor 1 di Kabupaten Karimun. Yang tadi kita lihat, yang sebelah kiri pojok tadi, itu saya bersama Bapak Bupati Kabupaten Karimun. Dan juga yang di pojok kanan paling pojok itu saya bersama Bapak Wakil Bupati Karimun. Saya juga bertemu langsung bersama Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karimun. Saya diberi kata pengantar oleh beliau. Mau lihat? Sebentar ya. Ini dia kata pengantar dari Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Buku saya juga diberi kata pengantar oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun. Ini dia. Dan tentunya juga buku saya diberi kata pengantar oleh Bapak Kepala Sekolah SDIT Darul Mukmin Kabupaten Karimun. Ini dia. Intinya, mempunyai karya buku sendiri itu asyik loh. Terakhir, untuk menyemangati kita semua, kita adalah apa yang kita pikirkan. I think I can. Ayo semangat menulis. Kita bisa. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Kita adalah apa yang kita pikirkan. Ingat itu ya. Oke, Aurel, sebentar dulu. Kak Saiful mau tanya nih. Ya. Aurel itu loh kok bisa tugas sekolah kan banyak ya pasti kan. Aurel sekolah kan. Iya. Tapi 1 hari mampu menulis 5 halaman. Nulis buku hanya dalam waktu 10 hari. Gimana? Caranya itu gimana? Tips dan triknya itu loh. Baik. Jadi kita hanya perlu dengan niat yang membara. Dengan niat kita pasti sudah bisa disiplin gitu. Nah, jadi yang waktunya makan ya makan. Waktunya belajar, ya belajar. Dan waktunya menulis, ya menulis. Begitu saja, Kak. Oh gitu ya? Iya. Kakak pikir nggak tidur gitu, nulis terus. Enggak ya? Enggak.
Enggak ya, gitu. Nah, Aurel, yang Aurel itu kok bisa punya ide untuk menulis? Ini sampai nulis 2 buku. Sekarang nulis 2 buku. Yang kedua sudah hampir selesai kan ya? Iya, benar. Udah hampir selesai. Idenya itu dari mana sih? Cara dapat ide gimana sih? Gitu. Ide untuk buku ini pertama sih saya suka kali dengan YouTube, dengan barang-barang elektronik. Ya sangat menyukai gitu. Jadi daripada dipendam, ya mending saya tuliskan di buku ini gitu. Oke, siap, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Aurel. Nah, luar biasa. Terima kasih Aurel. Ya, Terima kasih Kak. banyak. Ya. Nah, oke. Bapak Ibu dan juga teman-teman webinar yang berbahagia, kita bisa lihat bagaimana Aurel yang mulanya seorang pemalu tapi dia mampu menulis buku sehingga meningkatkan kepercayaan dirinya, bahkan ketemu dengan para pejabat, luar biasa. Nah, tapi sekarang ini di musim pandemi kami tidak lagi mengadakan sasi sabu secara offline. Belum ada lagi ya, menunggu sampai semuanya mungkin lebih baik ya. Kami mengadakan, tapi jangan khawatir ya, karena kami juga mengadakan sasi sabu online atau sasi sabu daring. Dan sekarang sudah ada 6 angkatan. Nanti Kak April akan menjelaskan. Namun sebelum berbicara tentang sasi sabu online, yang sangat menarik tentunya, ini ada kuis dulu. Kuis dulu, siap-siap. Siap-siap semuanya. Bagi yang ada di Zoom, silahkan nanti jawab di chat box ya, siap-siap. Bagi yang ada di YouTube, silakan dibantu ya Kak April atau Kak Yasin ya, dibantu. Karena di sini juga ada Kak Yasin, dipantau di YouTube kira-kira siapa nih yang bisa jawab duluan. Pertanyaannya adalah, yang cepat dan benar, cepat dan tepat, dia akan dapat voucher, dapat pelatihan menulis sasi sabu secara gratis untuk sasi sabu daring angkatan ke-7. Nah, ya. Jadi teman-teman sekarang sudah ada angkatan ke-7, mau memasuki angkatan ke-7. Kemarin sudah ada 6 angkatan untuk yang daring. Sudah puluhan buku yang jadi. Ayo dong Kak, apa pertanyaannya? Wah, ini penasaran pasti ya. Apa pertanyaannya ya? Pertanyaannya adalah sangat mudah. Kakak sudah menjelaskan dari tadi, kakak sudah bilang tolong diingat-ingat karena kalau nanti lupa kalian nggak dapat. Pertanyaannya adalah yaitu sasi sabu itu diadakan sudah sejak tahun 2018 ya. Tapi siswa yang ikut pelatihan media guru sudah banyak sejak sebelumnya. Sejak tahun 2017 sudah ada, tapi tidak ikut sasi sabu. Ikutnya adalah sagu sabu. Ikut bapaknya, ibunya, atau gurunya ke pelatihan itu. Pertanyaannya adalah, apa kepanjangan dari sasi sabu? Cepat sekali ya. Cepat sekali ya. Ini kok di YouTube, di Zoom cepat sekali. Ya. Kita lihat. Wah, cepat sekali. Siapa yang duluan ini? Yang duluan ada berapa hadiah Kak Saiful? Apa? Ada berapa hadiah? Untuk ada satu pertanyaan satu hadiah. Satu pertanyaan satu hadiah. Ya, satu pertanyaan satu Berarti hadiah. yang sekarang ambil dari Zoom dulu. Oke. Nanti baru ambil dari YouTube ya. Oke. Pertanyaan berikutnya. Untuk dari Zoom, ini tadi kalau Kak April lihat, yang pertama menjawab benar itu adalah Raisa aja. Oke, Raisa aja. Selamat untuk Raisa aja. Raisa aja, silahkan nanti hubungi Kak Saiful atau Kak April atau Kak Yasin. Hubungi Kak Saiful aja ya. Oke, ya. Nanti hubungi Kak Saiful di nomor ini, pakai WhatsApp boleh ya. Silakan tuliskan screenshot ini, screenshot jawaban kalian, kemudian kirimkan lewat WA, nama lengkap kalian, dan juga alamat kalian, serta nomor WA kalian. Oke? Raih saja. Ini nomornya Kak Saiful. Tolong dicatat. 081. Oke, 081 91 55 22 463. Oke.
081915522463. Oke, silakan hubungi Kak Saiful nanti. Jangan lupa screenshot jawabannya lo ya. Screenshot, karena kalau tidak di screenshot tidak ada bukti. Oke, sip. Oke, sekarang kita akan masuk ke sasi sabu daring. Seperti apa sih sasi sabu daring itu akan langsung dijelaskan oleh Kak April. Kepada Kak April, tolong ditangkap ya mic dari saya. Silakan Kak April. Terima kasih Kak Syaiful. Seru sekali ya teman-teman untuk kuis pertama. Dan jangan khawatir tadi yang belum sempat menjawab dengan benar atau mungkin keduluan sama yang lain, nanti kita masih ada 9 hadiah lainnya. Oke, kita lanjut di sasi sabu daring. Jadi teman-teman, sebelumnya kita kan mengadakan sasi sabu itu secara offline. Jadi kita biasanya datang ke sekolah-sekolah atau ke tempat pelatihan di mana sudah banyak sekali biasanya ya siswa atau peserta yang mengikuti sasi sabu. Nah, karena adanya pandemi ini, maka kita tidak bisa mengadakan secara tatap muka. Akhirnya kita harus mengadakan sasi sabu daring. Nah, di sasi sabu daring ini, teman-teman semua, kita sudah berhasil mengadakan sampai angkatan ke-6. Ya, jadi sudah ada 6 angkatan yang mengikuti sasi sabu daring ini dan sudah ratusan peserta yang mengikutinya dan sudah banyak sekali ratusan juga buku yang berhasil diselesaikan. Ya, bahkan beberapa di antaranya mungkin di angkatan 1 sampai ke-3 itu sudah ada yang mendapatkan buku cetaknya. Nah, teman-teman semua, di sasi sabu daring ini apa sih bedanya dengan sasi sabu offline? Jadi sebenarnya sama. Secara konsep itu sama karena kita juga memberikan materi yang sama. Jadi tidak ada perbedaan ya. Jadi jangan khawatir nanti kalau sasi sabu daring apakah ada perbedaannya dengan offline? Tenang saja, ilmu yang akan kami berikan juga insya Allah sama. Tidak ada yang dikurangi ya. Karena di sasi sabu daring ini kita juga masih berkomunikasi melalui WhatsApp group. Oke, next Kak Syaiful. Nah, teman-teman, di sasi sabu daring ini biasanya ada berapa kali pertemuan? Biasanya kita ada 3 kali pertemuan melalui Zoom seperti ini ya. Nah, di 3 kali pertemuan ini kita biasanya diajak apa saja sih di pelatihan sasi sabu? Jadi biasanya secara garis besar ya, biasanya kita di pertemuan pertama itu kita akan menjelaskan kenapa sih kita itu harus menulis, apa manfaat menulis bagi siswa. Loh Kak, saya masih TK loh. Apa sih gunanya saya menulis? Atau mungkin Kak, saya udah SMA nih sudah nggak punya kepikiran untuk nulis buku. Buat apa sih? Nah, itu nanti kita akan membahas bersama dan kita akan mendapatkan inspirasi-inspirasi penting kenapa kita harus menulis buku. Gitu. Nah, setelah itu biasanya di pertemuan Zoom ini kita juga akan menjelaskan contohnya materi-materi tentang jenis-jenis tulisan apa saja yang bisa dibukukan. Nah, Kak, contohnya nih ya, Kak, saya ini sukanya gambar. Terus gimana dong caranya membukukan? Nah, itu kita juga akan membahas lebih detail lagi di pertemuan di Zoom. Gitu. Nah, setelah itu kita juga biasanya akan membahas isi buku. Jadi kalau Kak, saya mau bikin buku nih, saya sudah ada misalnya ya, saya sudah ada 20 puisi, tapi masih tercerai-berai begitu. Nah, ini bisa nggak sih kalau saya bukukan? Nah, tentu saja bisa teman-teman. Tapi tidak mungkin ya, satu buku itu hanya berisi 20 puisi. Jadi kita akan menambah lagi. Minimal berapa puisi, Kak? Kemudian isinya itu di buku itu apa saja? Nah, itu biasanya kita akan kupas tuntas semuanya di pertemuan Zoom yang ke-1 biasanya ya. Kemudian selain itu kita juga lebih banyak praktik. Jadi jangan khawatir kalau di offline itu kan biasanya hampir 1 hari kan dari pagi sampai sore itu kita memang lebih banyak praktik. Bagaimana dengan daring? Nah, teman-teman di pertemuan daring ini sama tetap. Jadi nanti akan ada sesi untuk praktik. Dan praktiknya ini nanti tentu saja di luar jam pertemuan Zoom ya, begitu.
Nah, selanjutnya biasanya di pertemuan terakhir, di pertemuan ketiga, biasanya kita juga akan berbagi tentang dunia penerbitan. Jadi biasanya nanti akan ada peserta atau orang tua yang bertanya, Kak, ini nanti boleh diterbitkan nggak sih? Atau nanti diseleksi nggak dari satu angkatan ini? Naskah mana sih yang akan dibukukan? Naskah saya itu kurang bagus kayaknya, Kak. Boleh nggak sih diterbitkan? Nanti terpilih nggak? Nah, tenang saja karena semua tulisan itu bisa kami terbitkan dengan syarat. Syaratnya ada 2. Yang pertama adalah tulisannya harus selesai. Jadi kalau teman-teman nggak nulis ya nggak bakalan diterbitkan kan. Yang kedua, tulisannya itu atau naskahnya itu harus memenuhi kriteria-kriteria yang diterapkan oleh media guru. Banyak sekali. Contohnya, salah satu yang paling penting adalah tentang karakter. Jadi ada nilai edukasi di sana. Kak, tapi aku nulisnya mau yang fun-fun aja, boleh nggak? Boleh, tetap boleh. Oke. Selanjutnya, biasanya di daring Zoom itu kita juga membuka sesi interaktif. Nah, ini adalah salah satu sesi yang paling penting di pelatihan daring. Kenapa? Karena biasanya banyak sekali tuh adik-adik yang masih suka tanya, contohnya, Kak, ini nanti deadline-nya kapan? Atau ukuran kertasnya bagaimana, Kak? Kak, saya mau menulis novel, minimal berapa halaman sih, Kak, yang bisa dibukukan? Nah, itu kadang kita sudah menjelaskan, tapi mungkin karena sinyal atau karena alasan yang lain itu masih bertanya. Nah, di sesi interaktif ini kita membuka selebar-lebarnya teman-teman, adik-adik, peserta yang ingin bertanya. Nah, selain itu, sesi ini juga berguna untuk kita mengeksplor lebih jauh peserta. Jadi biasanya ada peserta-peserta yang memang memiliki keunikan atau kondisinya masing-masing. Contohnya ada di gambar yang kita bisa lihat itu satu anak lelaki namanya Torik. Kalau saya harus bercerita di sini karena dia ketika sesi daring ini dia memang sangat aktif di chat. Kemudian ketika kami berikan kesempatan untuk kita diskusi secara interaktif, ternyata memang benar dia mengatakan bahwa dia itu sudah berulang kali mengikuti pelatihan menulis, tapi hasilnya sama. Bukunya nggak jadi. Nah, akhirnya dia ikut pelatihan Sasi Sabu. Kemudian di dalam sesi interaktif ini, Kak Syaiful dengan saya akhirnya memberikan masukan-masukan apa sih yang bisa dilakukan oleh peserta agar bukunya itu memang jadi. Nah, itu akhirnya luar biasanya dari Torik ini adalah dia akhirnya mengikuti arahan dari kami dan alhamdulillah bukunya sudah jadi. Gitu. Next, Kak. Nah, teman-teman yang masih penasaran dengan menulis atau yang masih, Kak, saya masih noob ini, masih newbie dalam dunia menulis, saya tuh belum pernah menulis, ya biasanya nulisnya cuma di HP atau di caption di Instagram atau mungkin di buku, diary gitu ya. Nah, teman-teman pemula maupun yang sudah menulis banyak buku, teman-teman bisa belajar menulis, bisa membangkitkan motivasi menulisnya itu di blog sasisabu.id. Ini adalah salah satu platform siswa menulis terbesar di Indonesia. Jadi banyak sekali genre tulisan yang ada di sana. Jadi ini memang fiturnya hampir sama dengan Guru Siana ya. Tapi kalau Guru Siana kan untuk guru. Nah, untuk siswanya bisa diarahkan untuk menulis di sini di sasisabu.id. Jadi bagi Bapak Ibu guru yang mungkin stay tune di YouTube maupun di Zoom ya, bisa meminta siswanya melatih menulis di sasisabu.id. Nah, atau mungkin bagi Bapak Ibu guru yang punya tugas-tugas sekolah daring ini, nah itu kan banyak ya, daripada siswanya itu harus mengirim satu persatu file Word-nya gitu ya lewat WA, nanti WA-nya penuh, nah bisa diminta untuk mendaftar di sasisabu.id dan mengepost tulisannya di sana. Jadi diposting di sasisabu.id sehingga Bapak Ibu guru gampang nanti kalau mau mengecek tugas siswanya tinggal dibuka saja di sasisabu.id. Oke, selanjutnya Kak Syaiful. Ya, teman-teman,
ratusan buku sudah berhasil diterbitkan di media guru. Nah, ini adalah salah satu buku yang juga berhasil diterbitkan dari angkatan Sasi Sabu daring keempat kalau tidak salah ya. Penulisnya bernama Nur Azizah. Nah, Nur Azizah ini menulis buku dengan judul Kutukan Buku Misterius. Nah, ini dari covernya saja kita bisa lihat memang agak-agak misterius gitu ya. Kemudian di sisi sebelah kanan itu ada sinopsisnya yang pastinya membuat kita semakin penasaran dengan isi ceritanya. Nah, Nur Azizah ini teman-teman kalau bisa kita ceritakan sedikit. Jadi penulis ini dia datang jauh-jauh dari Papua dan dia memang penulis yang memiliki segudang prestasi. Kalau saya bacakan sekarang prestasinya, ini sepertinya akan menghabiskan banyak waktu karena saking banyaknya. Begitu ya Kak Syaiful ya? Nah, jadi dia ini berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Contohnya, ini contohnya saja ya, kalau semuanya nanti terlalu banyak. Jadi juara 1 lomba cerdas cermat, kemudian ini sudah berkali-kali juara 1 lomba cerdas cermat ya. Kemudian juara umum kedua nilai UN tertinggi se-Kabupaten Jayapura tahun ajaran 2018-2019. Wow. Nah, dia juga seorang daiyah cilik. Wow, luar biasa ya. Jadi nggak hanya pelajaran di sekolah, tapi juga dari agamanya. Dan sekarang dia juga berhasil menulis buku. Nah, Azizah ini karena sangat inspiratif ya, kisahnya juga pernah diangkat di Sosok Inspiratif di Majalah Literasi Indonesia 2020. Jadi bagi teman-teman, Bapak Ibu semua yang sudah membaca majalah literasi pasti sudah tidak asing lagi dengan sosok satu ini. Nah, teman-teman webinar semua telah hadir di tengah-tengah kita, saya langsung panggil ya. Saya langsung panggil dari jauh, dari Papua, Azizah. Halo Azizah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, halo Kak April. Halo. Wah, ini Azizah sudah siap sekali ya. Azizah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Kak April. Oke, Azizah, sudah banyak yang penasaran dengan kamu nih, Azizah. Bisa dijelaskan dong tentang prestasimu, tentang menulis. Yuk, bercerita, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya Kak April. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, CEO Media Guru, Bapak Muhammad Ihsan. Yang saya hormati, tim IIBF. Yang saya muliakan, seluruh tim Media Guru, Kak Syaiful dan Kak April, serta sahabat webinar yang luar biasa. Konnichiwa minasan. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah Basyirah Syamsuddin. Saat ini saya duduk di kelas 8 MTS YPKP Sentani. Saya merupakan alumni Sasi Sabu Daring Angkatan keempat. Nah, buku pertama saya yang sudah terbit berjudul Kutukan Buku Misterius. Saya ingin berbagi pengalaman nih selama mengikuti Sasi Sabu. Dulu, bagi saya, menulis novel apalagi hingga terbit adalah hal yang sulit. Meskipun sejak dulu saya sudah sering sekali menulis cerita-cerita. Waktu itu, saya menulis cerita hanya pada lembaran-lembaran kertas yang akhirnya hilang entah kemana. Semua itu berubah sejak ibu saya menemukan pamflet Sasi Sabu Daring Angkatan keempat di Facebook. Beliau menawarkan kepada saya untuk mengisi waktu luang di masa pandemi ini dengan berkarya. Saya yang tertarik menulis langsung menyetujui dan mulai mengikuti kelas Sasi Sabu. Kelas Sasi Sabu Daring ini dimulai dengan 3 kali pertemuan di Zoom. Kemudian dilanjutkan dengan 1 bulan bimbingan via WhatsApp. Oh iya, pembimbing kita Kak Syaiful dan Kak April itu orangnya sangat asyik loh. Selain bertemu dengan Kak Syaiful dan Kak April, saya juga dapat berkenalan dengan banyak teman-teman di luar Papua. Dan tentunya itu sangat menyenangkan. Kerja keras saya selama 1 bulan akhirnya tercapai.
Buku saya yang berjudul Kutukan Buku Misterius akhirnya terbit. Betapa senang dan bangganya saya. Ternyata rasa senang dan bangga saya tidak sampai di situ saja loh. Tidak lama kemudian, saya diberitahu bahwa nama saya dimuat dalam majalah Literasi Indonesia sebagai seorang sosok inspirasi. Sungguh anugerah Allah yang tidak pernah saya sangka-sangka di masa pandemi ini. Oh ya, proses penulisan buku ini, ide kreatifnya berasal dari hobi saya sendiri. Hobi saya yang suka membaca dan menonton kisah-kisah dengan genre misteri ternyata terbawa sampai suka menulis. Latar tempat dalam buku ini, saya mengangkat tanah kelahiran saya sendiri. Pelukisan alam yang indah di Papua membuat saya sangat ingin mengenalkan Papua kepada semua orang. Selain keindahan alamnya, saya juga mengangkat festival-festival unik dan makanan-makanan unik dari Papua. Tidak hanya itu, saya juga menjelaskan beberapa contoh dari perkembangan-perkembangan di Papua, mulai dari perkembangan bidang infrastruktur, perkembangan pendidikan, bahkan saya juga mengangkat perkembangan literasi di Papua. Dengan mengangkat latar tempat Papua, harapan saya pembaca merasa tertarik dan akhirnya penasaran dengan betapa indahnya alam Papua ini. Oh ya, setelah mengikuti Sasi Sabu Daring angkatan keempat ini, saya benar-benar ketagihan loh dengan menulis. Bahkan saat ini saya sedang menulis buku kedua saya dengan judul Sayonara Tomodachi. Buku ini saya akan campurkan dengan beberapa bahasa asing, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Buku ini akan menceritakan tentang kisah para remaja yang harus menyelesaikan misi mereka dengan tetap mempertahankan persahabatan mereka. Penasaran kisahnya? Nanti dibeli ya kalau sudah terbit. Pesan nih untuk teman-teman semua atau orang tua yang punya anak hobi menulis, buruan deh daftar di Sasi Sabu Daring ini. Dijamin bakal senang deh. Selain Kak Saiful dan Kak April yang menyenangkan, materinya juga mempermudah kita untuk mencari inspirasi loh. Hai, arigatou gozaimasu. Mata minna ne aimashou. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kak April. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aziza. Wah ini Kak Syaiful, aku bingung jawabnya bagaimana, soalnya bahasa Jepang ya. Apalagi Kak Syaiful pasti nggak ngerti lagi artinya ya kan? Di chatbox itu banyak yang jawab Kak. Oh ya. Oke, Aziza, ini Kak April dan mungkin teman-teman di sini penasaran nih. Aziza ini kan dari Papua. Kemudian nulisnya itu bahasa Indonesia. Kok bisa bahasa Jepang ini gimana ceritanya? Gimana, Aziza? Dulu saya suka dengar lagu Jepang sih, Kak. Jadi akhirnya merasa tertarik dengan bahasanya, terus mulai cari-cari situs untuk les online, akhirnya ketemu dan mulai mendalami belajar bahasa Jepang. Oh gitu ya. Nah, karena kamu suka Jepang nih kayaknya buku selanjutnya juga berbahasa Jepang ini. Coba ceritakan sedikit aja, kasih bocoran dong buat kita kira-kira bukumu yang ini aroma Jepangnya tuh yang apanya nih, bahasanya atau settingnya atau tokohnya? Kasih bocoran dikit aja, Aziza. Nanti saya akan masukkan penggunaan bahasa Jepang di situ, juga salah satu tokohnya akan saya masukkan, salah satu tokohnya berasal dari Jepang. Juga saya mengangkat salah satu tokohnya berasal dari Papua yang berkenalan dengan teman-temannya dari berbagai negara. Wah, luar biasa. Waduh, Kak Syaiful hanya bisa gini manggut-manggut aja karena nggak. Kalau ada bahasa Jepangnya nanti bantu sambil suruh ceritain ya. Luar biasa. Ini membuktikan bahwa Aziza ini memang keren banget ya, dan memang pantas untuk menjadi sosok inspiratif ini ya. Terima kasih Aziza, sukses selalu ya. Terima kasih Kak April. Ditunggu buku-buku selanjutnya. Oke. Ya, Kak. Tadi dadah. Itu tadi teman-teman, Aziza yang jauh-jauh datang terbang ke sini. Nah, sebelum kita berlanjut ke materi selanjutnya, kita kuis kedua ya. Kita kuis kedua. Siap-siap nih yang stay tune di Zoom. Silahkan mulai mengetik sesuatu di chatnya
Kemudian bagi teman-teman yang stay tune di YouTube, mulai bisa scroll down lagi, dilihat lagi ya. Di kolom komentar silakan diposting pertanyaan untuk kuis kedua. Yang susah apa yang gampang nih enaknya ya? Yang gampang aja ya. Kak Syaiful bantu pantau di Zoom atau di YouTube ya. Oh, di YouTube ya? Untuk saat ini di YouTube ya? YouTube. Ya, Kak Syaiful sudah siap? Oke, pertanyaannya adalah, teman-teman, ada 3 narasumber yang sudah hadir di webinar. Tadi baru 2 sih, nanti akan ada 3, ya kan? Narasumber yang kita hadirkan itu tentu saja narasumber yang memang memiliki prestasi-prestasi dalam hal menulis maupun di bidang akademik dan non-akademik. Judulnya adalah, pertanyaannya adalah, siapakah nama lengkap Kak Syaiful? Ayo, siapakah nama lengkap? YouTube ya ini ya, YouTube ya. Ya, kita YouTube. pandang dari YouTube ini. Ya, di Zoom banyak itu yang jawab, Kak. Nggak apa-apa, biarin. Biar rame ya kan? Siapakah nama lengkap? Sebentar, ini di YouTube ada yang jawab. Yang pertama kali benar itu namanya Muhammad Ihsan. Ini CEO kiranya. Salah itu, Pak. Itu salah itu jawabannya. Nah, tidak ada C-nya harusnya itu. Oh, tuh. Berarti Ade Kurniawati. Sebentar. Ade Kurniawati. Cek dulu, dia pernah dapat nggak kemarin? Ya. Udah pernah dapat nih kayaknya nih. Kemarin. Oh. Yang lain dong, yang lain Gagal dong. berarti. Lain. Berarti Haudi salah Putri tuh. Aulia Sari. R-nya kecil. R-nya kecil, ya. Berarti ini Virus Mumtaz. Virus Mumtaz. Ya. Betul. Oke, Betul ya? selamat. Ya, betul. Selamat untuk Virus Mumtaz. Silahkan hubungi, kirim WA dan screenshot jawabannya ke saya. Kirim melalui WA. Nomornya masih ingat? Kalau sudah lupa, saya ulangi. Sebanyak 2 kali, tolong diingat-ingat. 081 91 55 22 463. Sekali lagi, 081 91 55 22 463. Oke. Virus Mumtaz. Oke, silakan Gapril. Oke. Selamat ya buat Virus, segera langsung di screenshot lalu kirimkan ke WA-nya Kak Syaiful. Oke. Selamat. Nah, kita akan lanjut lagi nih Kak Syaiful karena waktunya semakin mepet ya. Yuk. Ya, waktunya Lanjut sebentar ya. lagi nih sudah. Oke. Jadi teman-teman, itu tadi kita sudah mendengarkan cerita dari Aurel dan juga Aziza yang kalah inspiratifnya. Nah, teman-teman, Lagi untuk ini katanya kasih nomor HP dan ini. oke, Aziza bisa di-mute dulu. Aziza bisa di-mute dulu. Oke, terima kasih. Jadi teman-teman, bagi teman-teman tadi kan Aurel itu kan dari SD, kemudian Aziza dari SMP. Bagi teman-teman yang sudah duduk di bangku SMA atau MAN, jangan takut, jangan malu, jangan sungkan untuk belajar lagi dari awal. Ya, karena ini adalah salah satu contoh siswa MAN 2 Kota Serang yang berhasil menerbitkan bukunya yang nggak kalah keren. Kalau kita lihat nih di judulnya saja, kalimat setelah titik. Judul yang sangat provokatif ya, judulnya bikin kita penasaran, emangnya ada apa di kalimat setelah tanda titik ini gitu ya. Nah, penulisnya namanya adalah Malida Virial Kautsar. Malida ini dia anaknya sangat supel, dia humble dan ramah banget, dan Malida atau biasa dipanggil Amel ya. Ini sebenarnya Kak April juga penasaran bagaimana bisa ini Malida dipanggil Amel. Ya, bagaimana kalau kita tanya-tanya langsung? Karena Amel sudah gabung bersama kita. Nah, ini dia. Amel, halo. Sudah bergabung kan? April, sudah. Amel, di manakah engkau? Ya, halo Kak.
Oke, Amel gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Amel, kayaknya kamu udah nggak sabar untuk berbagi ya dengan teman-teman di sini. Sabar banget. Oke, silakan Amel. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat CEO Media Guru Indonesia, Bapak Muhammad Ihsan. Yang saya hormati tim IIBF. Yang saya muliakan seluruh tim Media Guru, Kak Syaiful dan Kak April, serta sahabat webinar yang sangat luar biasa. Sebelumnya aku pengen berterima kasih kepada Kak April udah kasih aku kesempatan buat berbicara di sini. Sebelumnya aku pengen memperkenalkan diri aku dulu. Nama aku Malida Frial Kausar, biasa dipanggil Amel. Aku juga nggak tahu kenapa bisa dipanggil Amel ya, karena dari dulu emang udah dipanggilnya Amel kayak gitu. Nah, aku sekarang kelas 12 sekolah di Mandua, Kota Serang. Dulu waktu aku ikut Sasi Sabu daring angkatan yang keempat. Dan alhamdulillah dari Sasi Sabu aku bisa bikin satu buku judulnya Kalimat Setelah Titik. Ini dia bukunya. Buku ini aku selesaikan dalam tempo waktu 1 bulan. Alhamdulillah udah dijual dan hasilnya insya Allah sebagiannya akan aku donasikan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Sebagiannya doang, cuma nanti sebagian lagi akan aku simpan buat kebutuhan aku yang lain. Kayak gitu. Nah, langsung aja di sini aku pengen cerita nih ya, singkat aja. Gimana sih perjalanan aku biar bisa bikin nih buku ini gitu. Jadi menjadi seorang penulis itu udah keinginan aku dari aku kecil banget. Dulu waktu aku kelas 3 SD sampai kelas 6 itu aku suka banget yang namanya nulis. Nulis cerpen, nulis ngarang cerita, puisi, apapun itu. Pokoknya aku suka banget. Tapi ketika aku SMP, aku udah jarang banget. Bukan jarang lagi ya, mungkin udah bisa dibilang nggak pernah nulis lagi. Karena masa-masanya SMP itu aku main, kerja kelompok, dan lain-lain. Ini sesuai pengalaman aku sendiri ya. Menurut aku, masa-masa SMP itu adalah masa di mana aku mulai berbaur dengan teman-teman. Dan masa SMP adalah masa di mana aku punya dunia aku sendiri gitu. Nah, beranjak ke SMA, aku tinggal di Cilegon nih. Aku sekolahnya di Serang. Tapi di Mandua Serang ini ada boardingnya. Jadi di Mandua Serang aku tinggal di boarding. Dan di boarding aku punya satu buku. Ini bukunya isinya tuh tulisan-tulisan aku semua. Jadi ketika aku punya ide atau ketika aku punya bahan tulisan, aku langsung tulis di sini. Jadi biar ketika aku punya waktu luang, waktu senggang di boarding, aku bisa nulis, aku bisa ngembangin tulisan aku kayak gitu. Karena di boarding itu waktu senggang itu dikit banget. Soalnya kan boarding tuh hampir sama ya kayak pondok. Bedanya kalau di boarding itu nggak terlalu ketat kayak gitu. Kalau di pondok kan ketat banget tuh. Nah, lanjut waktu di boarding itu padat banget, segala sesuatunya itu diatur. Mulai dari kapan waktunya makan, kapan waktunya istirahat, belajar, ngaji, dan lain sebagainya. Terus kelas 11 semua santri ini dipulangin karena ada corona. Tadinya sih katanya cuma 2 minggu, cuman sampai sekarang belum juga balik lagi ke boarding. Nggak tahu kenapa, karena corona ya. Dan waktu kelas 11 itu aku makin padat karena aku jadi panitia suatu acara. Acara ini acara yang besar gitu. Jadi aku makin padat, makin jarang nulis. Sebenarnya aku waktu ada corona itu, aku tuh jarang banget keluar rumah gitu. Aduh, ini kenapa ini ya? Cahayanya ya mungkin. Aku tipikal orang yang jarang keluar rumah, lebih suka mainnya di rumah, lebih suka menghabiskan waktu di rumah. Karena aku kalau misalkan main tuh paling teman-teman aku ajak ke rumah, atau aku yang ke rumah temen. Dan itu pun ruang lingkupnya masih temen yang satu kompleks sama aku gitu. Jadi jarang banget keluar sampai main, kayak nonton bioskop, apa kayak gitu. Enggak, aku lebih suka menghabiskan waktu sama teman-teman aku di rumah. Kayak nonton film, atau kita bikin eksperimen-eksperimen, masak apa, kayak gitu. Jadi ketika ada himbauan karantina di rumah, aku biasa aja gitu. Kan kalau orang lain tuh pada ngeluh ya, pada
aduh gimana nih masa harus di rumah mulu, gimana gitu kan. Aku enggak, karena aku udah biasa di rumah. Awalnya emang biasa aja, cuman waktu makin kesini makin lama aku juga bosen ya di rumah terus, mau ngapain gitu kan. Akhirnya suatu hari ibu aku datang ngasih tahu nih, Mel, ini ada Sasi Sabu, satu siswa satu buku, kayak gini, ibu aku ngejelasin. Aku mikirnya kayak gini, menjadi penulis itu kan udah keinginan aku dari kecil ya. Siapa tahu jalan aku untuk menjadi penulis ini ada di sini, ada di Sasi Sabu. Akhirnya aku langsung daftar, aku langsung masuk ke grupnya. Menurut aku yang menarik dari Sasi Sabu adalah di Sasi Sabu ini kan aku ketemu sama teman-teman dari berbagai kalangan usia gitu ya. Ada yang di atas aku, ada yang di bawah aku, dan aku memiliki dua pandangan yang berbeda dari dua kategori usia tadi. Untuk yang di atas aku mandangnya kayak gini. Oh, aku masih kecil, aku masih punya banyak peluang untuk jadi penulis gitu. Aku nggak mau kalah sama yang udah besar kayak gitu. Tapi untuk yang di bawah aku punya pandangan kayak gini. Wah, hebat ya dia masih kecil udah mau jadi penulis. Keren ya dia masih kecil udah mau gitu ada keinginan buat penulis kayak gitu. Dan dengan dua pandangan tadi itu aku jadi terinspirasi, jadi termotivasi. Dan paling penting aku jadi semangat buat menyelesaikan buku aku itu kayak gitu. Terus akhirnya aku bikin tuh buku. Buat yang tanya, Kamil ibunya tahu Sasi Sabu ini dari mana? Jadi ibu aku juga ikutan Sagu Sabu, dan dari Sagu Sabu ibu aku juga bikin satu buku judulnya Noktah di Ujung Senja. Ini dia bukunya. Ini Noktah di Ujung Senja. Kalian pasti penasaran banget kan sama isinya. Buat yang penasaran, kalian bisa langsung beli sama sekalian yang buku Kalimat Setelah Titik. Bisa DM aku di Instagram aku @amelkautsar ya. Lanjut. Tadinya aku tuh bingung banget ya mau bikin buku apa gitu kan. Bingung banget. Karena aku belum punya gambaran gitu apa yang bakal aku bikin. Tadinya aku pengen bikin novel tentang gimana sih perjuangan aku dan angkatan aku nih dalam mendirikan suatu acara. Acara ini acara yang besar. Cuman ketika udah di ujung perjuangan, acara ini harus gak jadi karena ada corona gitu. Harus ikhlas sih, sakit bener-bener sakit gitu. Cuman ya gimana kan namanya corona, mungkin ini yang terbaik buat kita gitu. Makanya aku tadinya pengen bikin novel tentang ini biar aku pengen mengabadikan momen-momen perjuangan kita gitu. Cuman aku masih ragu karena waktu itu kan cuma sebulan tuh. Aku takut dalam waktu sebulan itu aku nggak bisa menyelesaikan buku itu. Akhirnya aku mikir lagi, oh ya dulu kan aku sering bikin puisi tuh di boarding. Akhirnya aku memutuskan untuk bikin bukunya puisi kayak gitu. Nah, apa ya? Poin dari Sasi Sabu yang pertama itu adalah aku sekarang dipanggil sang penulis sama teman-teman aku. Ini serius. Dulu kalau aku papasan sama teman-teman aku gitu ya, terus nyapa, mereka tuh nyapanya kayak gimana ya, anak muda ya, WhatsApp, apa kabar, kayak gitu. Kalau sekarang enggak. Sekarang itu mereka kalau papasan nih sama aku, terus mereka nyapa, mereka manggilnya Wede sang penulis gitu. Dan aku bangga karena ini tuh buku aku sendiri gitu. Di buku itu ada nama aku gitu. Dan aku flashback gimana perjuangan masa-masa aku menulis buku itu. Karena menurut aku ini tuh perjuangannya berat ya. Masa-masa menulis buku itu adalah masa yang berat karena aku waktu itu pertama kali nulis buku dan juga saat itu lagi daring tuh udah mulai dan tugas tuh banyak banget. Jadi aku harus bisa membagi nih kapan waktunya menulis buku, kapan waktunya ngerjain tugas, dan kapan waktunya belajar, kayak gitu. Terus yang kedua, papa aku bilang sendiri ke aku kalau papa tuh bangga sama aku, kayak gitu. Terus aku langsung mikir, wah aku udah bisa bikin orang tua aku bangga. Harapannya ke depannya aku bisa mempertahankan ini gitu. Aku bisa mempertahankan ini kalau bisa ditingkatin gitu dengan prestasi-prestasi aku yang lain. Dan yang ketiga, aku bersyukur banget punya orang tua yang hebat. Mungkin kalau ibu aku nggak kasih tahu Sasi Sabu ke aku ya, aku nggak akan duduk di sini, aku nggak akan berbicara di sini, dan mungkin buku Kalimat Setelah Titik nggak akan ada gitu.
aku akuin orang tua yang hebat. Kenapa aku bilang orang tua aku hebat? Karena orang tua aku tahu nih kelebihan aku, kekurangan aku, dan orang tua aku nggak pernah menghujat aku atas kekurangan aku gitu. Contoh, aku kurang di mata pelajaran matematika gitu. Orang tua aku nggak pernah bilang, Amel nih udah tahu nggak bisa MTK, bukannya belajar malah gini. Enggak, orang tua aku nggak pernah. Justru orang tua aku memfokuskan aku ke bidang yang aku ungguli gitu. Jadi orang tua aku pengen aku ahli di bidang yang emang bidang itu aku ungguli kayak gitu. Nah, terus segitu aja mungkin ya ceritanya. Di sini aku pengen punya pesan buat teman-teman semua, terutama teman-teman yang masih suka ngerasa insecure sama tulisannya sendiri, masih mikir tulisan aku bagus gak ya, tulisan aku bakal dibaca orang gak ya, sama orang-orang bakal suka gak sih sama tulisan aku gitu. Aku pengen kasih tahu teman-teman nih, yang namanya tulisan yang gak bagus dan yang gak bakal dibaca orang itu gak akan pernah ada. Serius, gak akan pernah ada. Satu-satunya tulisan yang nggak bagus, tulisan yang nggak akan pernah dibaca orang itu adalah tulisan yang belum ditulis. Karena kurang menariknya suatu tulisan, kalau udah ditulis, itu bakal ada yang baca. Tapi kalau sebagus apapun ide, sebagus apapun bahan tulisan yang kamu buat, yang kamu ciptakan, kalau nggak ditulis, kalau belum ditulis, ya nggak akan ada yang baca. Kenapa nggak akan ada yang baca? Karena tulisannya nggak ada. Kayak gitu. Jadi, semangat terus buat teman-teman semuanya. Aku yakin kalian bisa, pasti semua bisa jadi penulis. Aku bisa, kamu pun pasti bisa. Kayak gitu. Jadi, aku rekomendasiin banget buat semua orang tua, karena aku lihat di sini juga banyak ya yang pesertanya orang tua, terutama buat orang tua yang pengen anaknya punya karya sendiri, punya buku sendiri, gitu. Aku rekomendasikan banget untuk daftarkan anaknya ke Sasi Sabu. Dan buat teman-teman semua yang hadir di sini, cepetan. Kalau pengen kayak aku, pengen punya buku sendiri, cepetan deh daftarin diri kalian ke Sasi Sabu. Kayak gitu. Mungkin segitu aja cerita dari aku. Sebenarnya itu cerita singkat aja sih. Kalau semuanya sebenarnya panjang banget, banyak banget. Semangat terus, pokoknya segitu aja. Aku kembalikan kepada Kak April. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Amel. Keren banget ya. Ini kalau ngobrol itu kayak apa ya? Kayak podcast gitu ya. Kayak ngobrol. Jadi kita yang di sini pun merasa kayak memang Amel ada di sini gitu. Oke, terima kasih Amel. Kehadirannya sukses selalu ya. Amin, terima kasih. Oke, teman-teman, webinar kita langsung masuk di kuis yang ketiga. Nah, siap-siap yang mungkin berada di Zoom. Ini dari Zoom atau dari YouTube nih, Kak Syaiful? Zoom dan YouTube aja. Soalnya kan tinggal 7 menit ini ya. Siap. Pertanyaan ketiga. Langsung aja ya. Ini untuk langsung 3 ya. Hadiahnya untuk 3 orang. Oke, siap. Oke, untuk 3 orang ya. Siap. Berarti ini harus susah nih pertanyaannya ya, Kak Syaiful ya? Iya dong. Jangan yang mudah-mudah itu. Oke, teman-teman, pertanyaannya adalah langsung aja. Sebutkan asal sekolah dari Amel atau Marlida. Berasal dari sekolah mana Amel atau Malida? Silakan. Yuk, 3 terbaik dari Zoom chat maupun dari YouTube. Malida nggak boleh jawab ya. Malida nggak boleh jawab. Siap. Oke, kita lihat yang mana dulu Pak Yasin. Pak Yasin lihat di mana? Saya lihat YouTube, kamu lihat ya, Mas Kak Saiful lihat Zoom ya. Oke, siap. Wah, ini banyak sekali. Aduh. Di YouTube udah banyak. Maura Hasni menjawab Man 2 Serang, bener nggak? Ya, betul. Bener ya. Bener. Nah, sekarang tinggal yang di itu. Kak Saiful. Malah mumet. Siap. Sabar. Ini mumet banyak sekali ini ternyata chatnya. Wah, banter. Iya, cepet banget.
Ya, semua pengen itu. Pengen hadiah semua ini. Ini banyak ada yang kayak huruf besar semua. Man 2 serang, kayak serang gitu. Bacanya man 2 serang. Iya. Kok lemot ya? Mas Yasin Coba deh. bantu, Kak April bantu juga. Sama ini juga. Saking banyaknya ini, cepat sekali. Sudah 80. Dari Kak Yasin mungkin bisa bantu. Bentar. Ini ada Muhammad Faiz, man 2 serang. Muhammad Faiz. Kemudian ada Rizka, man 2 kota Serang. Man 2 kota Serang, bener nggak? Serang, iya betul. Man 2 kota Serang Serang. atau kota Serang? Itu Serang. kota atau Serang kabupaten? apa kota Serang? Man 2 kota Serang. Man 2 kota Serang ya. Man 2 kota Serang yang benar. Oh iya. Berarti man 2 Serang salah ya? Kurang tahu ya. Serang. Sebenarnya ya bisa dibilang Man 2 Serang juga, tapi Ada kota kabupaten atau hanya Serang itu hanya kota atau ada kabupaten juga? ada kabupaten. Ada kabupaten Serang. Ya. Ada kabupaten Serang. Berarti harusnya man 2 kota Serang. Ya. Ya, mungkin yang Oke, lebih berarti yang tadi ini juga kita revisi nih yang di YouTube nih. Berarti yang benar man 2 kota Serang ya Pak Yasin? Ya, man 2 kota Serang. Oke. Kalau yang di ini, di mana itu? Di Zoom, tulisannya harus benar ya. Kapitalnya. Ya, man 2 kota Serang. Kapitalnya harus ini benar. Penulisannya harus benar. Iya. Ini hampir benar yang Rizka, tapi kota K-nya kecil. Jadi keliru Ya, deh. banyak yang kotanya kecil ini. Iya. Waduh, banyak yang gagal ini emannya. Hari Ramdhani hampir benar, tapi kecil semua. Nah, ini benar. Anissa Sudarwanto. Man 2 kota Serang. Yang dari mana itu? Dari Zoom. Silakan Anissa. Di YouTube ini yang benar, yang man 2 kota Serang ini yang benar Nabila Rahma. Nabila Rahma. Oke. Silakan hubungi Kak Saiful ya. Masih ingat kan? Satu lagi ambilkan dari mana? Dari Zoom lagi. YouTube Zoom YouTube aja. ya, YouTube. YouTube ya. Sebentar saya cari. Ya. Ini ada Yayah Rokayah. Yayah Rokayah. Oke. Silakan kepada semua yang disebutkan tadi. Nabila Rahma sama Yayah Rokayah ya dari YouTube. Yang dari Zoom tadi siapa? Anissa Sudarwanto. Anissa Sudarwanto ya. Ya, silakan hubungi Kak Saiful. Kak Saiful. Melalui WA 081915522463. Kakak ulangi 081915522463. Oke. Oke, terima kasih. Ini sudah tinggal berapa menit Kak Yasin? Sudah habis sebenarnya. Coba ayo. Oke. Selesaikan. Ternyata perjumpaan kita sudah selesai ya. Kita hanya dikasih waktu 1,5 jam ini ya. Link absensi sudah saya share di YouTube dan di Zoom ya. Jadi oke, silakan. Teman-teman bisa absen. Itu nanti ditutup pukul 13 ya. Jadi mohon diisi sebelum pukul 13 dan secara otomatis tolong tuliskan alamat email yang benar karena akan secara otomatis terkirim ke emailnya. Jangan sampai salah nulis nama dan alamat email juga kota, kabupaten, tempat instansinya ya. Silakan Kak Saiful. Sip. Nah, bagi teman-teman semuanya yang telah menyimak dari tadi atau punya tetangga atau punya siswa atau punya apapun yang ingin bergabung dengan Sasi Sabu,
ingin belajar menulis bersama Sasi Sabu, bersama Media Guru, silakan kami membuka kelas Sasi Sabu daring angkatan ke-7. Pelaksanaan dilakukan melalui Zoom ya, pertemuannya dilakukan melalui Zoom seperti yang disampaikan Kak April, sebanyak 3 kali pertemuan. Pertama akan dilaksanakan pada hari Sabtu, ini hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020. Bapak, Ibu, dan juga teman-teman, serta siapapun yang menyimak ini, silahkan kalau ingin bergabung, tinggal tinggal ketik di browser kalian, sasisabu7.mediaguru.id. Setelah itu, silahkan mendaftar dan siap-siap untuk menjadi penulis cilik berikutnya. Oke, demikian karena waktunya sudah tiba. Sekarang sudah pukul 10.31, jadi sudah 1,5 jam kita bertemu. Maka, Kapril, ini ada mau ditampilkan ini. Kak Yasin. Apa-apa, tampilkan aja sebentar. Oke, lanjut. Oke, sebagai terakhir dari kami. Nah, persembahan terakhir dari kami. Jangan lupa ya, yang ini jangan lupa. Silakan dipotret, difoto, atau di screenshot, terserah. Barangkali dari teman-teman ada yang ingin bergabung menjadi anak-anak hebat seperti Orel, seperti Malida alias Amel, atau seperti Aziza. Silakan bergabung dengan kami. Silakan tinggal tulis sasisabu7.mediaguru.id. Pelaksanaannya akan dimulai tanggal 10 Oktober 2020 pada hari Sabtu. Oke? Pukul 9 sampai pukul 11. Karena kan sekarang sudah selesai PTS. Nah, ini momentum bagi kalian untuk berkarya lebih banyak dan lebih banyak lagi. Generasi hebat, generasi muda yang penuh dengan karya. Selanjutnya, persembahan terakhir dari kami adalah kami memiliki, ini masih ada stok. Tadi kami menjanjikan ada 10 voucher. Nah, 10 voucher pelatihan gratis bagi yang bisa menjawab dengan cepat dan tepat. Ya. Tidak hanya cepat, tapi juga harus tepat. Karena waktu sudah di akhir, maka kami sisanya 5 voucher silahkan buka di sini link joinmyquiz.com ya. Itu enter kodenya, silahkan jawab pertanyaan yang ada di sana. Nanti kami akan hubungi siapa pemenangnya. Oke? Oke, Kak Syifu, caranya saya ulangi lagi ya teman-teman. Jadi silakan diketik aja di Google ya, joinmyquiz.com. Nah, nanti akan muncul kotak kode. Nah, di dalam kotak itu silakan ditulis kode 979868. Nah, nanti teman-teman akan diminta untuk menuliskan nama. Nah, di kolom nama nanti formatnya seperti ini, biar mudah ya. Nomor HP yang aktif, kemudian underscore nama panggilan. Oke, jadi biar kita mudah menghubunginya. Tuliskan nomor HP yang aktif, ya, underscore nama panggilan. Nanti kita lihat dari kuis ini 5 terbaik atau yang mendapatkan peringkat 1 sampai peringkat 5 akan mendapatkan voucher. Kamu udah lihat di YouTube? Kasih waktu berapa menit, Kapril? Woi, cepet. Segera. Jadi cepet-cepetan. Nanti walaupun nanti nilainya sama, nanti akan diambil yang tercepat. Oke? Oke. Silakan gabung. Akan saya mulai ya. Oke. Langsung start. Mungkin 5 menit aja cukup, Kak Ibu ya. Nggak usah lama-lama ya. Atau 1 menit? Kak Yasin bisa nambah waktu atau tidak? Kalau tidak berarti pengumumannya nanti. Kalau bisa, enggak apa-apa. Sekarang. Oke, Kak April, bisa langsung dipantau? Kita lihat. Kak April kena mute. Kak April di-unmute dulu. Kak April di-unmute dulu. Sudah banyak yang gabung di sini. Jangan lupa cara menulis namanya adalah nomor HP. Ya, nomor HP kalian ditulis dulu 08 sekian-sekian underscore nama panggilan. Ya.
Jangan lupa menuliskan nomor HP. Oke. Bergabung. Kita kasih waktu sampai 38 ya. Jadi 3 menit lagi. Ya, 3 menit lagi. Oke. Sambil menunggu 3 menit lagi, saya punya sebuah video menarik. Ya, silahkan. Bagi teman-teman yang ingin sambil ngisi, silahkan isi. Ini suaranya siapa? Silahkan nanti tebak-tebak ya. Kira-kira suaranya siapa? Tidak tahu. Ya. Oke. Kak Saiful akan tampilkan sebuah video. Sebentar. Oh, betul dong. 4 kali. Oke. Apa soalnya? Oh, 10 Oktober lah ya. Bicara Kak Bimo. Suaranya belum di-share Kak Saiful. Bukan belum share apa? Serson ya. Sorry. Senson itu yang mana Kak? Kak itu. Langsung ketika share video di bawah itu ada tentang Serson. Oh gitu ya. Oke, sip. Kedengeran? Hai guys, buku-buku ini ditulis oleh penulis cilik loh. Pengen kan punya karya seperti mereka? Keren banget loh kalau kamu punya karya. Yuk, gabung di pelatihan menulis Sasi Sabu Daring Angkatan 7. Kamu akan dibimbing sampai bukumu terbit loh. Catat tanggalnya ya. See you! Oke, Kak April sudah 10.38. Silakan teman-teman. Kita saksikan siapa pemenangnya. 5 orang. Kak April bisa share. Silakan di-unmute dulu Kak April biar kalau bicara bisa kami dengar. Maaf. Ya. Benar, masih proses ini sepertinya Kak Saiful. Tidak apa-apa, yang tercepat kan. Kita akan milih yang tercepat dan terbenar. Tercepat dan tertepat. Sebentar. Iya. Oke. Masih muter-muter di sini Kak Saiful. Mungkin bisa diambil alih Kak Saiful dulu nih. Oke. Ternyata masih muter-muter. Jadi Bapak Ibu maupun teman-teman yang berbahagia, kalau ingin bergabung dengan Sasi Sabu, silakan tinggal klik, tulis di browsernya, di Google sasisabu7.mediaguru.id. Nanti silakan gabung, isi datanya, di sana sudah ada petunjuknya harus ngapain saja. Setelah itu kami akan masukkan ke dalam grup WA yang sudah terdaftar dan tervalidasi oleh tim kami, akan dimasukkan ke WA, nanti semua koordinasi akan dilakukan lewat WA. Ya. Jadi kalau misalnya Bapak, Ibu, atau teman-teman di sini daftar tapi tidak masuk ke WA, berarti mungkin belum divalidasi atau memang belum memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Nah, oleh karena itu nanti kami akan melakukan pelatihan melalui Zoom. Kami semua akan bertemu di Zoom. Silakan bertanya di sana, kita bisa sharing, kita bisa belajar bersama sampai buku teman-teman jadi. Dan siap-siap menjadi penulis cilik atau menjadi seperti Amel, sang penulis, dipanggil sang penulis. Sampai ada yang salah nulis lu Mel di chatbox itu. Mau nulis sang penulis menjadi sangat penulis gitu. Jadi kakak perhatikan waktu kamu presentasi itu bagus, banyak yang di chatbox itu. Nah, tulisan itu yang
mau saya sampaikan juga adalah tidak perlu mempertimbangkan persoalan umur. Misalnya, kenapa kalau kelas 1 gimana? Boleh ya, kelas 1 SD, kelas 2, kelas berapapun boleh. Bahkan kalau misalnya terkadang ada anak mahasiswa yang juga ikut kami di Sasi Sabu, karena biasanya media guru itu juga memiliki sama sabu, satu mahasiswa satu buku. Cuma biasanya karena beberapa hal jumlah peserta tidak memungkinkan atau waktunya mahasiswa itu kadang terlalu padat sehingga ikutnya tidak di sama sabu tapi ikutnya di Sasi Sabu. Maka itu juga boleh. Jadi mahasiswa itu boleh ikut di Sasi Sabu, juga boleh ikut di Sagu Sabu, ya. Kak, silakan. Wah, ternyata Kak April ini terlempar ya. Halo. Oke. Ternyata ini ada kesalahan teknis sedikit, jadi sebenarnya sudah dapat jawabannya. Cuma ternyata ada kesalahan teknis untuk share screen, sehingga nanti pengumuman akan diumumkan, kami akan hubungi siapa pemenangnya. Jangan lupa tetap semangat, dan kata Orel, kita apa yang kita pikirkan. Tetap semangat, terus berkarya. Terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh.